Selamat datang di seri 1, Dasar-dasar Audit Berbantuan Komputer dengan menggunakan aplikasi ACL atau Audit Command Language. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang tabel dan relasi antar tabel. Mengapa harus memahami tentang tabel untuk dapat mengoperasikan ACL dengan baik? Secara umum, kita memerlukan source atau data sumber dari klien sesuai dengan tujuan audit yang akan dilakukan sebagai input proses audit berbantuan komputer menggunakan ACL. Data ini dapat berupa data keuangan seperti data transaksi atau data non-keuangan seperti data lokasi gudang, data karyawan, dan data kebijakan perusahaan. Data ini kemudian akan diubah menjadi tabel atau table oleh program ACL agar dapat dianalisis lebih lanjut. Tabel yang dihasilkan akan mendeskripsikan mengenai letak data, susunan data, dan konten dari data. Selanjutnya, ACL memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian terhadap view atau tampilan dari tabel yang telah dihasilkan, sehingga tabel akan dapat tersaji sesuai kebutuhan audit yang dilaksanakan. Apa saja komponen-komponen dalam tabel? Berikut merupakan contoh tabel, yaitu tabel pembelian bahan baku sebuah perusahaan. Kita akan identifikasi komponen-komponen dari tabel yang dimaksud. Pertama, nama tabel. Nama tabel secara umum memberikan gambaran mengenai data yang disajikan. Kedua, kolom atau field yang menyajikan data pada kelompok yang sejenis. Misalnya, pada kolom nilai faktur, menyajikan data mengenai nilai-nilai pembelian bahan baku dalam periode yang ditentukan. Selanjutnya adalah baris atau record, yang memberikan informasi mengenai rincian suatu data. Misalnya, pada baris keempat, dapat diamati data transaksi pembelian bahan baku dengan nomor faktur 12855 yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 untuk pembelian bahan baku berkode 08102618 sebanyak 54 unit dengan total nilai transaksi sebesar Rp5.400.000. Selain itu, kita juga dapat menentukan tipe data yang disajikan dalam sebuah tabel. Pertama, tipe data ASCII atau American Standard Code for Information Interchange yang digunakan pada field berkarakter alfanumerik atau data yang berupa abjad atau berupa angka, sebagaimana tersaji pada field nomor faktur. Berikutnya adalah tipe data date or time. Tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu, atau penggabungan dari tanggal dan waktu, sebagaimana tersaji pada tabel field tanggal faktur. Ada pula tipe data number. Data ini dapat digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis. Misalnya, mengurangi, menambahkan, mengali, dan membagi suatu bilangan. Sebagaimana tersaji pada field kuantitas. Nah, pertanyaan yang bisa muncul adalah, termasuk dalam tipe apakah data yang tersaji pada field ID produk? Apakah ASCII atau number? Meskipun data yang tersaji pada field ID produk berupa angka, bukan berarti serta-merta data tersebut termasuk dalam tipe number. Harus diingat bahwa ciri utama pada tipe data number adalah bahwa angka pada tipe data number dapat digunakan untuk proses perhitungan matematis. Sementara, tentu saja, angka-angka pada field ID produk tidak akan menghasilkan angka yang bermakna jika misalnya dijumlahkan. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengapa dan bagaimana membuat relasi antar tabel. Misalkan ketika proses audit berlangsung, muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya mengetahui berapa jumlah bahan baku yang dibeli selama bulan Januari 2020
dan tersimpan di lokasi gudang A? Dari pertanyaan ini, terdapat dua kata kunci, yaitu peristiwa pembelian bahan baku dan peristiwa penyimpanan bahan baku. Untuk mendapatkan data mengenai dua peristiwa ini, diperlukan dua tabel yang terpisah, yaitu tabel pembelian bahan baku yang didapat dari bagian pembelian dan tabel persediaan bahan baku yang didapat dari bagian gudang. Perhatikan bahwa jika hanya menggunakan data pada salah satu tabel saja, maka pertanyaan yang muncul tidak akan bisa terjawab. Untuk itulah diperlukan penggabungan dua buah tabel yang memuat data yang dibutuhkan secara terpisah tersebut. Pada kasus inilah diperlukan adanya relasi, yaitu hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Bagaimana dua tabel dapat direlasikan? Untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam tabel pertama haruslah memiliki kolom primary key atau sering disebut dengan kunci utama. Sedangkan di tabel kedua adalah kolom foreign key atau sering disebut juga kunci asing atau kunci tamu. Primary key merupakan field pada suatu tabel yang berperan sebagai sumber rujukan atau referensi dari data tertentu pada field di tabel lainnya. Foreign key, sebaliknya, merupakan field pada suatu tabel yang datanya merujuk pada field primary key di tabel lainnya. Baik primary key dan foreign key haruslah memiliki nama kolom yang sama, sehingga kedua tabel, yaitu tabel yang memiliki primary key dan tabel yang memiliki foreign key, dapat dihubungkan. Primary key memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, datanya bersifat unik, dalam artian bahwa tidak boleh ada kemungkinan data yang bernilai sama atau terduplikasi pada field yang menjadi primary key pada suatu tabel. Kedua, satu tabel hanya bisa memiliki satu primary key. Tiga, tabel yang memiliki primary key disebut dengan tabel induk atau parent table. Sementara itu, foreign key memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, datanya tidak bersifat unik, dalam artian bahwa bisa jadi terdapat data yang bernilai sama atau terduplikasi pada field yang menjadi foreign key pada suatu tabel. Satu tabel bisa saja memiliki lebih dari satu foreign key. Dan terakhir, tabel yang memiliki foreign key disebut sebagai tabel anak atau child table. Sekarang kita kembali pada kasus sebelumnya. Pertama-tama, kita harus dengan tepat menentukan mana di antara tabel-tabel yang tersedia yang merupakan tabel induk, yaitu tabel dengan primary key, dan mana yang merupakan tabel anak, yaitu tabel dengan foreign key. Kita bisa menggunakan pedoman sederhana sebagai berikut. Tentukan penekanan masalah pada pertanyaan yang ingin dijawab. Misalnya, pada pertanyaan ini, penekanannya adalah pada bahan baku yang disimpan di lokasi gudang A. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabel induk yang memiliki primary key sebagai sumber rujukan data adalah tabel persediaan bahan baku. Karena pada tabel ini terdapat rincian mengenai persediaan bahan baku dan lokasi penyimpanannya. Dengan demikian, yang kemudian menjadi tabel anaknya tentu saja adalah tabel pembelian bahan baku. Lalu, field manakah yang merupakan primary key pada tabel persediaan bahan baku selaku tabel induk? Perhatikan kembali karakteristik dari primary key, yang merupakan field yang tidak mungkin memiliki data yang bernilai sama. Jadi, apakah field lokasi penyimpanan yang merupakan primary key?
Tentu tidak, karena ternyata field ini memungkinkan memiliki data nilai yang sama, seperti yang dicontohkan, yaitu terdapat dua data pada record berbeda yang bernilai sama di field tersebut, yakni record 1 dan record 3 dengan nilai yang sama, yaitu tersimpan di gudang A. Maka kemudian dapat ditentukan bahwa field yang dapat menjadi primary key adalah di antara field ID produk dan field deskripsi produk, karena telah memenuhi kriteria primary key yang pertama. Dalam kasus ini, tentu kita harus menentukan salah satu yang menjadi primary key, karena sesuai kriteria primary key yang kedua, satu tabel induk hanya bisa memiliki satu primary key. Kita kemudian dapat mencermati kembali bahwa primary key dan foreign key haruslah merupakan field dengan nama yang sama, walaupun berada di dua tabel berbeda. Kita kemudian dapat memperhatikan nama-nama field pada tabel anak dan akhirnya akan menemukan bahwa terdapat satu field dengan nama yang sama, yaitu field ID produk. Dengan demikian, dapat kita putuskan bahwa field ID produk merupakan primary key pada tabel persediaan bahan baku dan juga merupakan foreign key pada tabel pembelian bahan baku. Setelah dengan tepat menentukan tabel induk, tabel anak, primary key, dan foreign key, maka relasi antara tabel persediaan bahan baku dan tabel pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan baik. Hasil dari relasi tabel induk dan tabel anak dinamakan sebagai tabel transaksi, yang kurang lebih berbentuk seperti ini. Tabel inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan untuk analisis selanjutnya, dalam rangka menjawab pertanyaan pada bagian awal tadi. Dengan kata lain, merealisasikan tabel dapat dikategorikan dalam tahapan mengubah view atau tampilan data, sebagaimana telah disampaikan di bagian awal, sebagai salah satu keunggulan fitur dari program ACL ini. Berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai jenis-jenis relasi yang dapat dibuat antar tabel. Yang pertama adalah relasi one-to-one atau satu ke satu, dengan mana setiap baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan kepada hanya satu baris data pada tabel kedua. Misalnya, saya memiliki dua tabel, yaitu tabel data karyawan dan tabel gaji karyawan. Secara logis, satu orang karyawan tentu hanya bisa memiliki satu slip gaji sebagai bukti penerimaan gajinya. Jadi, misalnya dalam contoh ini adalah karyawan dengan nama Budi, yang ber-ID karyawan 01, memperoleh gaji sebesar Rp2 juta dengan bukti slip gaji bernomor 12345 dan demikian seterusnya untuk karyawan bernama Yanto dan karyawati bernama Anggi. Nah, untuk relasi ini, kira-kira field apa yang merupakan primary key-nya? Ya, benar sekali. Sudah pasti adalah field ID karyawan. Jenis relasi berikutnya adalah one-to-many atau satu ke banyak, dengan mana setiap baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan kepada satu dan atau lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Misalnya saya memiliki tabel persediaan bahan baku dan tabel pembelian bahan baku. Sebagaimana disajikan, bahan baku ber-ID produk 0525301155 yang tersimpan di lokasi penyimpanan gudang A dapat diperoleh dari pembelian pada dua record transaksi berbeda pada tabel pembelian bahan baku, yaitu pada record pembelian dengan nomor faktur 12852 di tanggal 2 Januari 2020 dan pada record pembelian dengan nomor faktur 12853 di tanggal yang sama. Inilah yang dimaksud bahwa satu baris data pada tabel pertama bisa berelasi dengan lebih dari satu baris data di tabel kedua. Jenis relasi terakhir adalah relasi many to many atau banyak ke banyak.
dengan mana satu baris data atau lebih pada tabel pertama dapat dihubungkan kepada satu baris atau lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Dalam contoh ini, saya memiliki dua buah tabel, yaitu tabel data karyawan dan tabel wilayah pemasaran. Secara praktikal, satu orang karyawan dapat memiliki wilayah pemasaran di lebih dari satu daerah. Demikian pula, satu daerah dapat menjadi wilayah pemasaran untuk lebih dari satu orang karyawan. Misalnya pada contoh ini, karyawan bernama Budi, satu orang, dapat melakukan kegiatan pemasaran di lebih dari satu wilayah, yaitu di daerah Bandung dan di daerah Yogyakarta. Di sisi lain, satu daerah, misalnya kota Surabaya, dapat menjadi wilayah pemasaran untuk lebih dari satu orang karyawan, yaitu karyawan bernama Yanto dan karyawati bernama Anggi. Bagaimana? Kira-kira sudah bisa dipahami kan konsep-konsep dasar tabel dan relasi antar tabel? Sebagai bahan diskusi bersama, mari kita tentukan jenis relasi yang bisa terjadi berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Silakan mencoba dan bisa disampaikan jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.